Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Jian Salma Afifah dari SMK Aslindo Kota Tegal, kelas 10 AKL. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam entitas ICK, yaitu 1. Bank, 2. Asuransi, 3. Pegadaian, 4. Perusahaan pembiayaan, 5. Pasar modal, dan 6. Dana pensiun. 1. Bank. Bank menurut Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 31, bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi melancarkan lalu lintas pembayaran. Ada beberapa fungsi utama bank. 1. Kegiatan menghimpun dana masyarakat. 2. Kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat. 3. Kegiatan menyediakan layanan jasa perbankan. Jenis bank dapat ditinjau dari beberapa segi, seperti fungsinya, kepemilikannya, status, dan cara menentukan harganya. Ada juga produk-produk bank, yaitu tabungan, giro, deposito, kredit, dan layanan kredit. 2. Asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas resiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak terduga. Unsur-unsur asuransi. 1. Pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. 2. Tertanggung membayar premi. 3. Penanggung berkewajiban membayar ganti rugi sesuai persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam polis. Ada beberapa jenis dan produk asuransi. 1. Asuransi berdasarkan tujuan operasionalnya. Ada asuransi komersial, yaitu asuransi yang bertujuan memperoleh keuntungan bagi pemegang saham. Ada juga asuransi sosial, asuransi yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan. Di asuransi sosial, asuransi memiliki beberapa jenis, yaitu asuransi tabungan tua, asuransi kesehatan, program dana pensiun dan tabungan hari tua bagi PNS dan ABRI, dan asuransi kecelakaan diri. 2. Asuransi berdasarkan jenisnya. Ada asuransi jiwa, yang berarti memberikan jaminan perlindungan dalam berbentuk pengalihan risiko keuangan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Ada juga asuransi umum, yang memberikan jaminan terhadap kerugian yang terjadi pada harta benda, baik harta benda bergerak maupun yang tidak bergerak. Ada juga manfaat asuransi. 1. Memberikan rasa aman dan perlindungan. 2. Memberikan kepastian. 3. Sarana menabung. 3. Meminimalisasi resiko kerugian. 5. Menjadikan hidup lebih tenang. 6. Membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung. 3. Pegadaian. Pegadaian adalah sebuah BUMN sektor keuangan Indonesia yang bergerak pada 3 bisnis perusahaan ini, yaitu pembiayaan, emas, dan aneka jasa. Berikut adalah karakteristik pegadaian. A. Berutang piutang atau pinjam meminjam. B. Jaminan berupa benda bergerak. C. Jaminan utang terbatas pada barang yang diserahkan. D. Benda gadai dikuasai penerima gadai. E. Ada perjanjian utang piutang. Ada juga keunggulan produk gadai. 1. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh kredit. 2. Persyaratan yang sederhana. 3. Barang yang digadai dijamin keamanannya. Barang-barang yang bisa untuk jaminan. Ada perhiasan emas dan berlian. Ada kendaraan, barang elektronik, mesin-mesin, atau peralatan rumah tangga. 4. Perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha jasa di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank, bertujuan untuk kegiatan usaha sewa guna, usaha anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen seperti kredit mobil. Manfaat perusahaan pembiayaan. 1.
Pembeli cukup membayar sebagian dari harga barang sebagai uang muka. 2. Persyaratan dan proses pembiayaan pada umumnya lebih mudah dan cepat. 3. Bunga yang dikenakan terjangkau dan jasa waktu pembiayaan fleksibel. 4. Pembeli dapat memperoleh barang yang dibutuhkan sekarang dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan yang lebih baik. Resiko perusahaan pembiayaan. 1. Konsumen yang menunggak asuransi akan dikenakan denda yang dihitung secara harian. 2. Jika sampai batas waktu tertentu masih nunggak, barang yang dibiayai harus diserahkan kepada pihak perusahaan. 3. Jika akan melunasi yang sebelum waktunya, konsumen harus membayar kompensasi bunga yang sudah disepakati. 5. Pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan usaha jasa keuangan yang berhubungan dengan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang terbitkannya, penawaran umum dan perdagangan efek, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Ada juga produk-produk pasar modal yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Manfaat pasar modal. 1. Menyediakan alternatif sumber perdagangan bagi dunia usaha. 2. Penyebaran kepemilikan perusahaan bagi masyarakat luas. 3. Transportasi perusahaan untuk menciptakan iklim usaha yang tepat. 4. Memberikan wahana investasi bagi investor. 5. Menciptakan lapangan kerja atau profesi di bidang pasar modal. 6. Dana pensiun. Dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun, atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan. Sekian video dari saya, semoga penjelasan saya tadi bisa membantu teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.